Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, di channel YouTube Freddy Sudaryanto. Pagi ini, seperti biasa, kasus Jalan Cagak Subang. Saya sebagai orang biasa, orang normal, saya orang normal nih ya, orang biasa. Apa namanya, seperti rekan-rekan orang biasa lah, yang tidak ada, apa namanya, ya tidak ada apa psikopat atau apa gitu. Jadi yang berpikirnya berpikir biasa gitu ya. Saya nih tidur, tidur nih saya nih, tidur. Dari tadi sore sampai sekarang saya baru bangun, tidur, sholat subuh, gitu kan. Terus makan sedikit ketan dan sebuah kopi, gitu kan ya. Nah ini saya makan makan ketan lemper, juga minum kopi. Pagi-pagi datanglah ketuk pintu, Bang Fred. Lu diomongin tuh sama si tetangga lu pembunuh, pembunuh tetangga sebelah kejadian tuh. Yang jelas-jelas gue lagi tidur, saya lagi tidur nih. Tadi malam gue tidur, jam 9 udah tidur. Bangun jam 3 ke air. Terus sholat subuh. Terus sekarang ngonten. Tiba-tiba ada tetangga bilang saya pembunuh. Ini secara logika saya nih, saya bicara logika. Apalagi dibilang bahwa pembunuh kemudian mendagorkan kepala korban, kemudian nyaca kening korban. Coba bayangkan, apa reaksi saya? Ya saya marah, dia bilang begitu. Kalau perlu saya datengin orang itu. Saya bilang kata begitu kan, "Anu maneh ngomong ngacablak siga abong letah tetulangan." Nah gitu kan saya bilang paling. Mentang-mentang lidah tidak bertulang kamu ngomong saat. Wah sebelum saya laporkan ke polisi saya sudah hantam duluan paling itu. Ya kan? Apalagi sampai misalkan diupload sama dia ke media. Sampai media tahu, wah saya pembunuh. Wah luar biasa. Pasti saya marah. Masih mending kalau misalkan nuduhnya apa? Misalkan nuduhnya maling ayam gitu ya. Walaupun itu pun tetap sama, namanya maling ya, tetap pengharga apa jati diri kan, harga diri maksud saya gitu kan. Ini pembunuhan loh, disangka membunuh, bayangin aja. Masa diam aja? Coba kita berpikir soal logika. Anda pun gitu. Kan ini sebenarnya sudah secara tidak langsung sudah mencirikan kalau begitu. Kenapa gitu? Kenapa diam saja? Nggak ada alasan. Buat saya pribadi itu nggak ada alasan. Oh kita tunggulah, kita begini, kita tunggu di persidangan. Why? Why kenapa harus nunggu di persidangan? Ya, punten-punten nih ya, punten-punten. Katakan di sana, Pak Yosep, Bu Mimin, Abi, Arigi, mereka dengan alibi mereka bahwa Pak Yosep ada di rumah dengan Ibu Mimin, uh, malah apa namanya makan surabi, Arigi di konter ini nih, punten-punten lagi, anaknya, punten ya, Abi dan Arigi ini. Mereka kan dewasa kan, mereka dewasa di atas 20 tahun. Melihat orang tuanya di, diomongkan oleh Danu, ya diomongin oleh Danu bahwa begitu-begitu. Wah, saya sudah nggak akan lagi mikir ada polisi di situ. Misalkan kalau terjadi sama saya, naudzubillah tapi ya. Kalau terjadi pada saya, orang tua saya digitukan oleh Danu, saya sudah tidak akan lagi mikir sama polisi. Saya datengin tuh si Danu, saya angkat tuh, saya pukul duluan. Terserah nanti saya mau di penjara gara-gara pukulan. Tetapi pasti saya emosi gitu loh. Lu ngapain? Bilang-bilang orang tua gue begini. Apalagi kan kalau anak muda kan berjiwanya jiwa apa namanya sudah berdarah ber, mendidih darahnya kalau digitukan orang tuanya. Orang tuanya dituduh sama si Danu. Ibunya, Ibu Mimin dituduh. Arigi yang berjiwa orang anak yang berjiwa mudanya pasti berdarah-darah tuh. Maksudnya bergelora, mendidih darahnya tuh. Datangin si Danu tuh. Angkat tuh kepalanya, hantem langsung di tempat. Ngomong sembarangan. Terlepas. Udah gak akan mikirin nanti saya, wah nanti kena apa, ada pisum, kena pukulan. Gak akan mikirin kayak begitu. Hantem duluan gitu loh. Ya, itu logika. Yang bermain kita logika.
Wong itu jelas disebut pembunuh kok diam aja. Kalau memang benar lagi tidur, makan surabi, lagi ada di counter, lagi dia ada ini. Ini sudah masuk di media, terap nama baik loh ini. Tetangga jadi tahu loh. Saudara jadi tahu loh. Kerabat jadi tahu. Orang Subang tahu, orang Jalan Tagak tahu. Se-Jawa Barat tahu, se-Indonesia tahu. Malah yang di luar negeri pada tahu. Masa cicing baik? Ini logika yang bermain. Bagaimana juga jika Anda yang terjadi pada Anda, pasti marah tuh. Nggak ada alasan. No reason. Nggak ada alasan apa. Wah, kita tunggu saja bukti-bukti. Aduh, nggak usah tunggu bukti-bukti. Kalau memang benar yakin bahwa tidak ada di TKP, berangkat ke Polda, saya melaporkan bahwa ini pencemaran nama baik, saya dituduh, saya dipitnah oleh si Danu. Lah, itu kan yang logika yang bermain begitu. Saya jujur kenapa saya perjelas ini, bahwa ini secara tidak langsung sudah menggambarkan kenapa dituduh dan difitnah diam aja. Boleh dong kita jadi punya asumsi di situ. Boleh dong kita jadi punya argumen, ya. Boleh dong kita jadi punya punya sesuatu hal yang berpikiran, wah, jangan-jangan memang ia terlibat. Boleh dong kita berpikiran begitu. Karena dituduh aja diam aja. Difitnah diam aja. Jangan-jangan iya. Nah, boleh kan kita berpikiran begitu? Boleh dong masyarakat berpikiran begitu. Karena diam aja. Datang dong ke Polda, pasal langsung lapor balik dengan perdata dan pidana, lapor balik kalau perlu dengan 10 miliar. Jangan 10 miliar, 100 miliar kalau perlu. Penuduhan dia, fitnah tuh. Sudah bukan edan aling itu kayak begitu. 100 miliar saya itu balik itu supaya dilaporkan balik gitu. Nah, seperti itu. Ya kan? Langsung laporkan dari sekarang. Oh, nanti nunggu di pengadilan biar nanti kita lawannya di pengadilan. Biar yang 100 M itu kita lawan di pengadilan, nanti dia bayar balik 100 M. Jangan tunggu di pengadilan, nah, sekarang aja. Langsung laporkan. Danu tuh pencemaran nama baik, ya, memfitnah, seperti itu, langsung. Jangan menunggu asumsi masyarakat jadi berbeda. Asumsi masyarakat jadi, oh, jangan-jangan mereka semua terlibat kalau begitu. Jangan sampai punya begitu. Langsung kantor dong, ya kan? Langsung di kantor bawa Danu, Madu, memfitnah. Ya itulah saya katakan tadi ya, bahwa ini ada yang aneh sebenarnya. Ada yang aneh sebenarnya. Ya wajar kalau kita berpikiran seperti ini sebagai masyarakat, berpikiran kenapa kok diam saja gitu loh. Gak ngerti ya, Abi, Arigi yang berjiwa muda, orang tuanya digitukan, masa darahnya tidak mendidih? Ya kalau kena sama kita digitukan orang tua kita udah jelas-jelas tidur misalkan ya, kita melihat orang tua kita lagi tidur, kemudian dituduh oleh si Danu begitu, gak akan nunggu 2 tahun, 1 kali 24 jam digerebek tuh rumahnya, didatengin tuh rumahnya. Kalau misalkan ya sekali lagi ada pengakuannya, ada pengakuan kemarin, ada pengakuan di tanggal 19 Danu begitu-begitu, wah berontak langsung, diambil si Danu langsung, ya, dipukul di tempat itu kalau perlu. Kalau memang benar dia tidak ada di rumah, tidak ada di TKP maksud saya. Gitu ya. Kalau dia tidak ada di TKP, ada di rumah, betul-betul jelas lagi tidur, ya. Nah, ini kan ya itulah kenapa bukan saya ya karena gini loh. Ya wajar kalau kita harga menggebu-gebu nih ya, karena ya itulah sebenarnya kan ini kasus ini untuk memperjelas bahwa yang bersangkutan benar-benar tidak ada di TKP itu kan dengan dia melaporkan kepada pihak kepolisian seperti itu. Ya, kata Bang kan itu ada pengacaranya. Sekarang mah jangan bilang pengacara, ini mah ke personalnya aja. Kan Anda itu kan pengacara itu kan Anda yang meminta pengacara gitu kan.
Walaupun disodorkan katanya pengacara dulu oleh Pak Mulyana. Tapi kan Anda sebagai klien itu berhak untuk bicara langsung gitu. Langsung aja itu personal, masalahnya udah ke personal tuduhannya. Langsung aja bicara gitu loh. Itu udah nuduh gua gitu. Masa gua difitnah jadi pembunuh? Nah kan gitu ya. Iya bisa, maksudnya lewat pengacara juga bisa ngobrol gini 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 ya. Tapi kan kembali lagi bahwa itu personalnya yang langsung gitu loh. Nah itu mengajukan pada pengacara supaya ditindaklanjuti seperti itu ya. Jadi materi pagi ini adalah penuh dengan emosional saya bicara, penuh dengan emosional. Ya saya cukup cukup kesal juga, masalah kan saya berbicara logika saja gitu. Ini logika nih. Kenapa kok saya sempat menanyakan hal ini kepada kuasa hukum Pak Rahman Hidayat di sela-sela saya wawancara di apa namanya di office-nya, di kantornya. Ada jawabannya itu di channel YouTube saya ya. Jawabannya ya lagi menunggu bukti-bukti dari pihak kepolisian. Ya tidak usah menunggu bukti gitu kalau menurut saya sebenarnya. Kalau memang benar yakin bahwa kliennya itu ada di rumah gitu. Justru mungkin saja ini ada kekhawatiran sebenarnya kan. Apakah kan gini, kliennya seorang pengacara itu punya klien. Klien juga belum tentu jujur 100% kan, itu sebenarnya bisa jadi keraguan dari pihak pengacara ya, karena satu musuh dari pengacara atau pendamping hukum adalah klien yang berbohong. Karena kan kayak contohnya Pak Topan dengan Danu, Pak Rohman dengan Yosep, Ibu Leni dengan Yoris. Kan mereka pengacara juga belum tentu 100% tentang kejujuran kliennya kan. Ya kan? Belum tentu. Apakah kliennya itu udah betul-betul bicara jujur 100% juga belum tentu. Bisa jadi itu yang membuat barangkali Pak Rahman Hidayat sebagai pengacara Pak Yosef dan Ibu Mimin Abi Arigi, apakah memang mungkin mereka sudah jujur sebenarnya? Mungkin itu juga yang ditakutkan atau yang diragukan gitu kan. Sehingga ada semacam dari Pak Rahman Hidayat mungkin uh, wah jangan sampai nanti jadi udah ngelaporkan jadi kejebak gitu kan. Tapi ya itu makanya saya bilang saya nggak berbicara masalah Pak Rohmannya sekarang sebagai kuasa hukum. Saya bicaranya Pak Yosepnya gitu loh. Pak Yosep, Ibu Miminnya, Abi Ariginya, personalnya gitu. Yang jelas-jelas dituduh begitu, itu maksud saya. Wajar kalau kuasa hukum kan bisa saja ada keraguan, wajar ya. Tapi kalau itu loh, merekanya itu personalnya loh. Jelas-jelas dituduh udah sampai ke media itu loh, masa cicing baik gitu loh. Demikian pagi ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.